Kita doa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar itu semuanya menjadi dupa yang berbau harum. Naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang menjadi penolong untuk setiap kami. Membawa setiap kami Tuhan diajari akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi saudara. Puji Tuhan pagi ini kayaknya banyak yang di luar kota. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik yang di streaming, yang di rumah. Kita belajar sama-sama yuk. Dari kebenaran firman Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Kemarin ketika Pak James itu ada di tengah-tengah kita ya saudara. Dia bilang kita tidak cuma mengagumi akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi di taman Tuhan. Tapi bagaimana keajaiban Tuhan itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya iya Tuhan, iya. Seringkali kita cuma iya, kagum, ini ajaib gitu ya saudara. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di taman. Jadi saya ingat ke Mazmur 103 ayat 7. Cerita bangsa Israel. Mazmur 103 ayat 7 dikatakan ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Di tengah-tengah jalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi. Bangsa Israel itu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dibedakan oleh Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya saudara. Tapi ujungnya bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan. Biar ini menjadi perenungan hidup saudara dan saya. Kita bukan cuma mengagumi perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Tetapi kita mau ada di dalamnya. Mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi bagian saudara dan saya ini harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk kita ini mengerti jalan yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Ini kita pilih ya saudara. Memang seringkali jalan Tuhan itu tidak cocok dengan jalan kita. Yesaya itu mengatakan, Yesaya 55 ayat 8 ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini ya saudara, yang seringkali ini jalannya benar nih, udah benar Tuhan benar. Sepertinya ini jalan yang Tuhan tunjukkan tapi belum tentu juga ya saudara. Buat setiap kita ini punya keintiman dengan Tuhan. Untuk kita ini benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Supaya hati kita ini percaya apa yang Tuhan tunjukkan itu terjadi buat saudara dan saya. Dan saya memilih jalan yang dari Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Karena seringkali benernya kita itu, benernya saudara dan saya itu benernya menurut pengalaman, menurut pemikiran, menurut jalan seperti yang kita mau. Ya cocoknya ya begini ya Tuhan.
Kalau yang begitu, yang tidak mungkin, tidak masuk akal tuh ya bukan dari Tuhan. Sepertinya itu seringkali juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi Alkitab mengingatkan, tunjukkanlah jalanmu tunjukkanlah kepadaku, kepada saudara dan saya, jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkan hatiku, bukan separuh, bukan sebagian, tapi benar-benar segenap hati kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayanya pol, ya saudara, Ibu Nani suka bilang pol, enggak separuh. Bulatkan hatimu, jadi tidak ada keraguan untuk kita itu mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan untuk saudara dan saya. Jalannya yang mana, Bu? Jalannya yang mana? Itu yang susah. Iya betul, jalannya yang mana? Dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Jalan kehidupan. Ya saudara, di hadapanmu ada sukacita. Ini dijanjikan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan itu sudah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan itu ada nikmat senantiasa. Jadi saudara dan saya itu memilih jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Jalan kehidupan apa ya? Ya ada yang ada di dalam firman Tuhan. Itulah jalan kehidupan. Karena dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu yang menuntun saudara dan saya untuk di dalam jalan kehidupan. Pelita bagi kakiku, enggak kesandung karena kelihatan ada pelita walaupun kecil terangnya. Tapi kita bisa melihat di tengah kegelapan dunia ini. Ada pelita, ada firman Tuhan yang membuat saudara dan saya ini mengerti jalan mana yang harus saudara dan saya pilih. Dan terang bagi jalanku. Terang, tidak kesasar, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak tersesat, tapi terang Tuhan menuntun saudara dan saya step by step. Ya saudara, itulah yang jalan yang saudara dan saya itu harus kita jalani. Bukan jalan kita, bukan kebenaran kita. Karena Tuhan yang sudah menuntun saudara dan saya. Kita belajar bagaimana Tuhan yang sendiri yang sudah mencontohkan kehidupannya untuk mengikuti apa yang Bapa di surga itu mau untuk Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun dia anak Allah, tetapi dia sebagai manusia seutuhnya memberikan contoh jalan pengorbanan yang sudah dia lakukan. Yesus sebagai anak Allah mau mati di atas kayu salib. Ya saudara, Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42. Inilah jalan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah contohkan buat saudara dan saya. Ya Bapakku, ini cerita di Taman Getsemani. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kalau Bapa mau cawan itu dilalukan buat Tuhan Yesus, bisa ya saudara. Ini Tuhan Yesus juga menyadari. Ayat yang selanjutnya, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah jalan pengorbanan yang Tuhan pilih buat saudara dan saya, menebus hidup saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah memberi contoh selagi dia masih ada di dunia. Jalan pengorbanan, mau mati di atas kayu salib. Memilih jalan yang Tuhan Bapa mau dia lakukan. Ya saudara,
Sebetulnya bisa nggak? Ya bisa, karena dia Allah sendiri. Tapi Tuhan Yesus selagi ada di dunia itu memberi contoh. Melakukan kehendak Bapa, seperti yang Bapa mau, itulah yang terjadi. Karena apa? Jalan pengorbanan. Mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Yang kedua adalah jalan penghambaan, ya saudara. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah jalan yang Tuhan juga berikan contoh, jalan penghambaan. Tuhan Yesus sebagai Anak Manusia, dia memberikan contoh untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena seringkali kita ini tidak semudah kata-kata, ya saudara. Belajar dan belajar mengikuti jalan pengorbanan. Jalan penghambaan enggak gampang, ya saudara. Tapi kita belajar dan belajar. Kuncinya sangkal diri, ya saudara. Berani bayar harganya. Mungkin dengan air mata. Dengan kekuatan kita yang sangat terbatas. Tapi kita belajar. Berani bayar harganya. Karena kita tahu ujungnya nanti kemuliaan Tuhan itu bisa kita dapatkan. Seperti Tuhan Yesus, dia Alkitab mengatakan nama di atas segala nama. Bapa di surga berikan buat Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi kita belajar dan belajar. Bukan saja cuma iya, mengagumi keajaiban Tuhan. Betul, mengagumi keajaiban Tuhan itu tanda kita itu menghormati Tuhan. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita butuh juga Tuhan, keajaiban itu terjadi buat saudara dan saya. Biarlah perenungan firman Tuhan ini, ayo saudara dan saya ini minta Roh Kudus memampukan jalan pengorbanan untuk kita ini belajar melakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Alkitab bilang begitu. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita berani membayar harganya. Karena apa? Karena kita punya cinta. Karena kita belajar, iya Tuhan, saya butuh Engkau. Saya tahu di luar Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau belajar dan belajar mengasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan untuk Tuhan. Kita berani bayar harganya sekalipun capek. Jangan takut capek, saudara. Tidur hilang capeknya. Mungkin saudara, aduh ya kalau capek hilang tidur sih murah gitu ya saudara. Tapi kadang-kadang kita harus belajar bayar harga dengan hati. Hati yang terluka, hati yang kita mau persembahkan buat Tuhan. Seringkali tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak semudah kata-kata. Tapi itulah kita mau belajar dan belajar bayar harganya. Untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Untuk kita ini berjalan jalan pengorbanannya Tuhan. Tuhan ini saja sudah mau mati buat saudara saya. Kalau seperti itu nggak ada apa-apanya. Tidak seberapanya gitu ya saudara. Jalan pengorbanan. Karena apa? Kita tahu ujungnya itu ada kenikmatan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Berani bayar harganya. Ayo, berani bayar. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Karena Tuhan sudah memberikan yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah memelihara hidup saudara dan saya juga, itu suatu anugerah Tuhan. Satu cinta Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan. Kita bisa bernafas kalau bangun tidur. Itu juga sudah Tuhan tunjukkan cinta Tuhan kepada saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Apapun ya saudara, kita belajar dan belajar. Selagi masih ada kesempatan. Jalan pengorbanan memang tidak semudah kata-kata. Ada harga yang saudara dan saya itu harus korbankan.
Ada mungkin hati yang remuk, hati yang hancur. Tapi Tuhan menilai semuanya untuk dicatat di buku kehidupan. Tidak akan pernah sia-sia. Kita belajar dan belajar. Tuhan sudah menunjukkan ketika dia sudah ada di dalam dunia. Berkorban menebus hidup saudara dan saya. Tuhan sudah menunjukkan jalan penghambaan. Sekalipun dia anak manusia. Tapi dia belajar dan belajar melayani dan melayani. Banyak hal mujizat yang sudah dilakukan. Karena apa? Dia mengasihi seluruh umat manusia. Sekalipun dia adalah anak Allah. Jalan penghambaan yang Tuhan sudah tunjukkan. Dia melayani, bukan mau dilayani. Biar ini menjadi juga perenungan. Iya ya Tuhan. Seringkali ini saya ini maunya dihormati, maunya dilayani, maunya dapat prioritas, maunya ini orang nih saya sudah begini kok tidak dapat reward, tidak dapat terima kasih. Enggak usah, nanti kalau sudah dapat di dunia, enggak dapat di surga, rugi saudara-saudara. Enggak apa-apa, lakukan saja bagian kita. Karena semuanya akan dicatat di buku kehidupan oleh Tuhan. Lakukan jalan pengorbanan, jalan penghambaan seperti yang Tuhan sudah tunjukkan. Ayat yang terakhir di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, buat saudara dan saya juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Enggak gampang ayat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Sangkal diri, enggak gampang saudara. Mungkin banyak air mata, banyak keinginan-keinginan kita yang dihilangkan untuk kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, memikul salibnya. Kadang-kadang aduh Tuhan, rasanya ini nggak mampu, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk saudara dan saya ini berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sedih sedikit enggak apa-apa, nanti kuat lagi, percaya karena manusia ini bukan manusia super. Saya juga bisa begitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang aduh Tuhan berat, enggak mampu. Tapi terus diingatkan lagi ayatnya, firman Tuhannya tuh muncul lagi. Jadi itulah kekuatan kita, firman Tuhan. Ketika saudara dan saya ini belajar untuk mengikut Tuhan, memang tidak semudah kata-kata untuk kita belajar. Berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kepengennya kan enak, kepengennya nyaman, pengennya yang ya santai lah, gak usah ngoyo-ngoyo ikut Tuhan. Gak bisa, waktunya sudah amat sangat singkat. Kita butuh Tuhan, setiap waktu kita butuh Tuhan. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul sekali ya saudara. Oleh sebab itu ya Tuhan, saya ini butuh Tuhan. Jadi ya kalau orang butuh Tuhan ya ikuti jalan yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita ini ketemu dengan jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan. Jangan kita ini jalan ke kanan ke kiri semau gue kita. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa yang tidak terbatas. Apapun yang dia lakukan ya saudara, keajaiban-keajaiban Tuhan yang saudara dan saya ini bisa nikmati di taman. Bukan sekedar kita melihat, tapi biar keajaiban Tuhan itu kita alami ya saudara. Bukan iya hebat. Tapi kita iya betul Tuhan, saya ini ngalami keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara saya. Saya sungguh-sungguh tuh sampai hari ini tuh kagum dengan caranya Tuhan. Enggak habis dipikir kalau dengan kekuatan saya ini enggak bisa. Iya Tuhan, betul Tuhan tuh hebat. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hidup dalam hidup saya. Benar-benar saya itu mengalami dan menikmati setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk kita itu boleh melihat betul
betul perbuatan Tuhan itu ajaib. Nggak ada habis-habisnya kalau cerita ya saudara-saudara. Dari bangun tidur sampai malam nanti nggak ada habis-habisnya. Itu keajaiban Tuhan itu kita bisa nikmati, nggak ada habis-habisnya. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang memberkati saya, nggak mungkin hidup saya ini enak, hidup saya tidak kekurangan, nggak mungkin Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga melindungi saya, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tapi kami punya percaya minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan. Kita punya firman, kita bukan cuma sekedar dapat minyak senang. Tidak seperti itu, tapi lakukan bagian kita. Ayo jalan di jalan-jalannya Tuhan. Supaya jalan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, yang tunjukkan buat saudara dan saya, kita mengikutinya sampai kita menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Dia cuma melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi dia sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi itu membelajar pelajaran ya saudara. Buat saudara dan saya, ayo sama-sama tunjukkan jalanmu ya Tuhan. Untuk saudara dan saya ini mengikuti. Tunjukkanlah, balik lagi, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Jalan Tuhan, jalan Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku, bulatkanlah hatiku. Bulat, percaya penuh untuk takut akan nama Tuhan. Ya saudara, biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, biar hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jalan pengorbanan, jalan penghambaan. Tidak kita rugi seperti Tuhan Yesus ya sudah memberikan contoh. Dia anak Allah yang sudah turun ke dunia dan sudah memberikan segalanya buat saudara dan saya. Kita ini apa ya saudara-saudara? Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Tidak ada sebanding apa-apanya ya saudara. Enggak ada seberapanya. Tapi lakukan bagian kita dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan yang memberkati hidup saudara dan saya. Akan mengalami keajaiban Tuhan yang ajaib, benar-benar ajaib. Tidak bisa dipikir dengan kepikiran secara manusia. Itu bisa kita alami. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Coba ditayangkan tentang bulatkan tadi yang terakhir, ayat yang terakhir. Yang tadi kita ya. Mazmur 86 ayat 11 ya. Yang terakhir aja. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Kenapa kita mesti takut akan namanya Tuhan? Pernah enggak kepikir? Sebab apa kita itu takut akan nama Tuhan? Karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia namanya aja luar biasa. Iblis takut dengan nama Yesus. Ya. Kemarin ini saya itu mendengarkan seorang hamba Tuhan. Siapa sih namanya saya lupa. Dia itu mengatakan begini. Dia pernah ikut gereja setan ya. Dia ngomong begini. Kalau kamu mau pergi-pergi. Minta ditutup bungkus dengan darahnya Yesus. Karena setan itu paling takut dengan darahnya Yesus. Itu kesaksiannya dia. Mongol namanya, iya lupa saya. Ya. Saya mulai memikirkan. Coba, iblis itu tahu. Karena Yesus Kristus itu sudah mengorbankan segala sesuatu di atas kayu salib. Mengeluarkan darah, lunas. Selesai, tuntas. Itu membuat iblis itu sangat takut. Takut dengan nama yang luar biasa itu. Nah, lalu di sini katakan bulatkanlah hatiku Tuhan. Ya.
kalau pemazmur ini sampai mengatakan bulatkan, itu menandakan banyak saudara dan saya meragukan akan kuasa nama itu. Betul enggak? Kadang-kadang kita kalau menghadapi segala sesuatu, Tuhan, aku ini kurang apa? Kok rasanya enggak kamu tolong-tolong? Itu menandakan hatimu tidak bulat untuk takut akan nama Tuhan. Jadi yang Tuhan merindukan dalam hidup saudara dan saya itu namanya bulat, itu bunder saudara. Kalau bolanya itu bunder, glidingnya itu enak. Sekarang kalau kamu lihat ya, ada bola yang bentuknya kayak dadu. Dadu tahu ya? Kayaknya kalau gliding bisa bisa pada tujuan enggak bisa. Bisa mengkol ke sana, mengkol ke sini. Artinya bulat adalah lurus di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang mengerti keadaan saudara, dia yang menentukan jalan hidup saudara, dan dia yang memberikan sesuatu jaminan bahwa saudara dan saya sudah disediakan tempat yang luar biasa di dalam kerajaannya. Ya. Belajar bulatkan hatimu untuk takut akan namanya. Setan aja takut, masakan kita ini menyanyiakan nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Untuk benar-benar memahami akan jalan-Mu. Bulatkan hati kami. Untuk percaya penuh kepadamu. Bahwa Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkaulah yang menghembuskan nafas kehidupan dalam hidup kami. Kalau nafas kehidupan ini Engkau ambil, langsung kami selesai di dunia ini. Kami tahu betapa kuasanya Engkau, kedaulatanmu luar biasa atas hidup kami. Oleh karena itu bulatkan hati kami dalam percaya kepadamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa dimanapun kami berada. Persoalan yang kami hadapi tidak ada satupun yang tahu, hanya Engkau Tuhan. Tiliklah kami bila kami menghadapi sesuatu Tuhan. Jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Engkau datang buat jalan yang baru. Apabila kami saat ini sedang menderita sakit, Engkau datang karena Engkau adalah Bapa penyembuh. Apabila kami menghadapi masalah keuangan, Engkau buat jalan Tuhan. Apabila kami menghadapi akan masalah keluarga, suami, istri dan anak-anak, Engkau datang dan memberikan solusi Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bapak, saat ini kami mau bersehati berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Di dalam percaturan politik yang saat ini kami banyak mendengar, banyak melihat. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Buat kami tetap menjadi pendoa buat bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang saat ini sedang terjadi gejolak, tapi ujungnya Engkau akan pegang kendali. Kami sangat percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menentukan setiap apa yang ditentukan oleh negara ini. Ujungnya Engkaulah yang akan memberi kesimpulan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan.
Sehingga Engkau akan memilihkan seorang pemimpin yang benar-benar berkenan di hati-Mu untuk meneruskan akan semua rencana yang sudah dikerjakan. Sehingga semua rencana-Mu atas bangsa ini menjadi kenyataan. Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan perekonomian dunia saat ini. Tapi kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Bahwa sepanjang tahun ini pun Engkau memeliharakan kami dengan mana setiap hari. Engkau akan memberikan akan jaminan tongkat Harun yang berbunga hidup dalam mujizat. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa sampai dengan bulan 11 ini. Kami melihat cara kerja-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya Kau akan membuat kami mengakhiri tahun ini dengan finish strong. Kau akan memeliharakan kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kau yang akan terus membedakan kami. Sekalipun keadaan perekonomian dunia seperti ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami tetap minta kepada-Mu Tuhan. Berikan kepada tempat ini dan tempat-tempat yang lain hujan yang berasal daripada-Mu. Engkau tahu keadaan tanah-tanah yang mengering. Kami minta dalam nama-Mu, turunkan hujan-Mu Tuhan. Turunkan hujan-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami kesegaran yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Supaya kami ini tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir tahun ini. Dan kami persiapkan diri kami untuk menyambut tahun depan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau lah yang akan memberikan kekuatan sampai kami mencapai puncak destiny kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Kau berikan buat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan yang berasal daripada-Mu mengcover seluruh hidup kami hari ini. Mengcover mata kami Tuhan. Telinga kami. Bibir mulut kami. Dan hati kami. Pegang hidup kami. Lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami daripada roh yang tidak mau mengikut Engkau. Dan mengikuti jalan-jalan. Engkau berkati tangan kami hari ini Tuhan. Engkau berkati perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari ini kami merasakan pimpinan-Mu yang luar biasa. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan kami siap menerima semua berkat yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat datang buat yang dari luar kota. Tuhan memberkati.